Uh, didn't have class yesterday as our plan because I was forgot also uh, to mentions that on Thursday was public holiday. And thank you also for Ms. Reha and also Aisha. This is the sixth meeting, and then you're still passionate attending this class. That's very great. Thank you so much. And we'll continue our previous lessons. As I mentioned that in this symphony, we are going to continue our lessons on vocabulary questions. This is the last sessions of uh, reading actually. But this vocabulary sometimes just become very disaster for all of the test takers. Jadi sebenarnya vocabulary itu bagian pertanyaan terakhir sebenarnya di dalam tes. Jumlahnya lumayan banyak, 15 sampai 20 soal. Bahkan sampai beberapa ada juga yang mungkin sampai 25. Tapi problemnya vocabularies ini karena yang terakhir sesinya juga keluar di dalam reading itu, teman-teman just think that this reading is just counting or just working on this very careless. Banyak banget yang ngerjain soal reading ini sangat ceroboh. Sehingga yang seharusnya they are gaining the highest score on vocabularies, but it just like a disaster. Makanya banyak banget nih yang di vocab yang harusnya dia dapat skor banyak di vocab, tapi karena mereka ceroboh, malah akhirnya jadi bencana nih buat mereka. Mereka banyak dapat skor jelek hanya gara-gara si reading bagian vocabularies-nya ini. That's why I will explain to you all very detailed related to vocabulary questions. Let's we start ya. Mari kita start nih. Mari kita mulai. Yang pertama, vocabulary question is actually prepping us to work on it just very quick or very careless, just because we think that we know the meaning of those vocabularies or that vocabularies tested on the numbers on the passage. Jadi bagian vocab ini sebenarnya adalah cara mereka menguji ketelitian kita. Banyak sekali orang-orang itu mengira bahwa vocab ini gampang karena mereka tahu makna dari vocab yang diminta, sehingga langsung menjawab soal itu tanpa melihat bacaan. Padahal vocabularies it can be inferred or it can be implied for different meanings depends on the context of the vocabularies itself. Jadi sebenarnya vocab itu bisa berbeda kalau konteksnya berbeda gitu. Maksudku, kosakata itu bisa berubah tergantung pada konteks apa dia digunakan. Not only in English but also in Indonesian. Tidak hanya dalam bahasa Inggris tapi juga dalam bahasa Indonesia juga gitu ya. Let's say gitu ya. Kalau kita mau ngomong bisa, when we are talking about animals, yeah, it's a poison. But if we are talking about the ability, bisa means able to do something. Dalam bahasa Inggrisnya kan juga sama. Contoh kata bisa. Bisa itu kalau kita ngomongin tentang binatang bisa saja menjadi racun. Tapi kalau kita ngomongin tentang skill, perkembangan manusia belajar, bisa itu menjadi dapat melakukan sesuatu. That what I meant, you have to be careful putting and understanding the vocabularies depends on the context. Memaknai vocabulary itu harus tetap pada konteksnya kayak gitu. Mari kita lihat contohnya. Yang pertama, to find the definitions, you have to the first thinking about structural clue. Yang pertama, ya, untuk memaknai sebuah kosakata, teman-teman tuh harus berpikir tentang structural clues atau clue yang didapat dari secara struktur kalimat tersebut. Contoh begini. This questions asking you in behaviorisms in line 2, psychologist is concerned with, di sini ya.
Kan kalau ditranslate dalam bahasa Indonesia, dalam behaviorism itu adalah perilaku. Di baris kedua, para psikolog percaya bahwa nah, kita mengira bahwa behaviorism kalau ditranslate itu behaviors adalah unconscious thought patterns. Kalau kita maknai secara sederhana, behaviorism ya kebiasaan itu adalah unconscious thought patterns atau pola pikir yang tidak consent atau tidak conscious ya, tidak alam bawah sadar, aktivitas yang bisa dilakukan di bawah alam sadar gitu. Jadi secara spontan bisa dilakukan. Dia makan, tidur, and so on. Maka kita bisa saja menjawab ini B sebagai pilihan jawaban, because you think that behaviorism is about unconscious thought patterns. Padahal ini salah. Kenapa? Karena tetap harus di reverse pada bacaannya. On this, kita lihat line 2 di sini, behaviorisms. Dijelaskan sendiri langsung di strukturnya. Apa itu behaviorisms? Behaviorisms, the belief that the role of psychologist is to study behavior which is observable. Berarti di dalam behaviorisms ini percaya bahwa tugas dari seorang psikolog adalah mempelajari behavior, kebiasaan yang mana observable, dapat diobservasi. Makanya kalau ditanya psychologist itu concern-nya dengan apa? Atau fokusnya pada apa? Fokusnya pada observable action. Because of psychologist is to study behavior which is observable. Nah, jadi itu memaknai dari structural. Structure-nya di mana? Ya tinggal dilihat aja dalam sentence-nya itu. Dia akan secara langsung atau tidak langsung ditunjukkan di dalam bacaan kayak gitu. So you have to be patient, you have to be wise to answer this. Harus hati-hati dan juga sabar nih dalam menjawab soal tipikal ini. That's the first case. Itu makna pertama dalam membuat sebuah pemaknaan atau pemahaman terhadap kosakata. Nah, yang kedua, the second to understand the vocabularies is determine meaning from word parts. Kita memahami makna juga bisa dari bagian dari kosakata tersebut. It's usually for the very difficult or even very not familiar words. Jadi ini biasanya adalah ketika kosakata itu tidak familiar, kita tidak umum, tidak dengar dengan atau jarang ketemu kosakata ini, tapi ditanya apa tuh artinya, begitu ya. As example here, the word vividly, ya di sini, the word vividly, in the line 6 is close in a meaning to. Berarti kata vividly ini artinya itu dekat dengan apa? Atau maknanya sama dengan apa? You have no clue with this because of this is new vocabulary for you. Kan kita tidak tahu nih maksudnya apa kosakata ini. Karena ini adalah kosakata yang baru buat kita. So, kita harus lihat. Lihat dari mana? On this pattern. Ada pattern patokannya mereka kasih nih. The first, kita bisa menemukan kosakata bermakna apa dengan melihat bagiannya. The word part of each vocabularies. Jadi kita bisa melihat maknanya atau mendapatkan maknanya dari sepenggal atau sebagian dari kosakata tersebut. Contoh. Apabila kosakata ini mengandung kata kontra, maka artinya against. Contohnya contrast. Artinya against. Kalau mengandung kata mal atau mal, itu artinya bad. Contohnya malcontent, malpractice. Itu artinya yang jelek-jelek ya. Praktek yang jelek, praktek disalahgunakan, something like that. Nah, kalau yang artinya miss itu error. As a sample, mistake, misunderstanding, misconception. Itu kalau menggunakan miss. Nah, other than that, also there is sub. Atau artinya under, subway, substitutions. Artinya di bawah semuanya. Related to something below. Nah, kalau deck itu tent, contohnya decade. Multi, contohnya ada artinya to relate to many.
contohnya multiples. Kalau sol itu related to one, contohnya solo, solitude, and so on. Three itu artinya 3, contohnya three, itu triple as example. Triangle, ya, trigonometry, and so on. Nah, kalau part dic artinya say, contohnya dictate, diktator. Terus kemudian domin, itu artinya master, contohnya dominant. Judge, itu artinya judge, contohnya judgment, judgmental. More, artinya death, contohnya mortal, so related to kematian. Ya, terus kemudian spec, contohnya relate to see, contohnya spectator. Spectrum. Ter itu contohnya earth, ya, maknanya related to earth, contohnya territory. Fur itu artinya turn, example divert. Terus kemudian fifth itu artinya life, related to life. When you see, sorry, moment. When you see there is fifth here, ada kata fifth, which means related to life. Yang mana artinya itu related to life, contohnya revive. Maka kalau kita lihat tadi di sini ada kata vividly. Dalam vividly itu ada kata fifth. So, kita tinggal cari vividly tadi maknanya. Fifth itu apa? Fifth itu related to life. So, ya tinggal dicari yang ada life-life-nya mana. This one is in a life-like way. No matter what the meaning, apapun maknanya nggak usah dipikirkan, tapi clue-nya pasti. Gitu. So what you have to do, harus dihafalin. Dig itu artinya apa, terus kemudian judge artinya apa, ter artinya apa, ya, terus kemudian domain artinya apa, judge artinya apa, ya. That you have to be familiar with. Teman-teman harus familiar dengan yang tadi itu. Like that. Itu yang kedua. Nah, terusan bisa juga kita put the context. Kita juga bisa memaknai atau menemukan vocabulary meanings itu dari konteks. As example, on these things ada kata incumbent. Let's say you don't know incumbent, but today you have to know the incumbent because of now we are in political year, ya. Kalau sekarang hari ini pasti kita tahu tuh artinya incumbent apa. Tapi kalau dulu mungkin kita nggak tahu karena nggak lagi musim politik, jadi kita nggak ngomongin tentang incumbent. Nah, incumbent ini ada di sini, in line one. Nah, cara memahaminya, kita hanya cukup membaca saja secara konteks. Later, kita tahu tuh artinya apa. Contoh, incumbent dia langsung jelasin. The incumbent generally has strong advantage over newcomer. A person who is already in office and thus has certain degree or preeminence has a better chance of being elected that does someone who is unknown to the electorate. Nah, kalau kita baca, jadi kita tahu, oh, incumbent itu ternyata adalah a person who is already in office. Maka tinggal siapa sih si a person who is already in office yang relate dengan itu? Special type of election salah, political party salah, beneficial comment salah. Yang betul adalah office atau a current office holder. Orang yang sudah memegang kuasa atau memegang jabatan di kantor sebelumnya. That things. Kita jadi tahu depends on the context-nya. Ya, jadi incumbent ini not special type of elections, not political party. Nanti kan, oh, incumbent ini kayaknya politik-politik, kita maknanya kan politik. Ternyata yang dimaksud sini incumbent-nya adalah a person who is already in office. Like that. Jadi harus tetap taruh apapun kosakatanya, is that difficult or is that easy, you have to read the passage. Apapun vocabnya, entah itu mudah, entah itu sulit, teman-teman tetap harus baca bacaannya. That's the key. Itu kuncinya, ya. That things.
Lalu kita lanjut. Use context to determine meaning of simple words. Nah, kalau tadi difficult word, sekarang kita menggunakan konteks to understand simple words. Kata yang simple, but you still pay more attention on the passage. Contoh kayak gini. There is word steps. Ada kosakata steps. Nah, pasti teman-teman akan berpikir steps adalah langkah. So, I will talk related to walk, jalan. Dipilih ini. Malah jadi salah karena steps not always walk. Karena steps tidak selamanya jalan. Kita baca dulu. The company is taking steps to improve its outlook. Apakah sebuah perusahaan mengambil langkah dalam artian langkah jalan? Tentu bukan. Langkah yang dimaksud adalah actions, of course, that related. Ini menjadi jawaban yang benar. So, no matter what, that's easy or difficult, that vocabulary you found, you have to find it on the passage. Harus tetap baca bacaannya. That the very and the most important. Itu sangat penting. Ya, itu. Nah, ini adalah bagian vocabulary yang terakhir yang akan kita bahas. Ya. Nah, makanya skill vocabulary habis, nanti kita tinggal satu skill lagi. Now we are going to practice, but before practicing, do you have any question? Sebelum practice, apakah teman-teman ada pertanyaan terkait dengan penjelasan about vocabularies? Any questions? There is no? Okay. If there is no, we'll continue to practice. Kita akan lanjutkan dan practice ya. Nah, di practice ini teman-teman, we'll try. Kita akan coba. I will turn off my camera to make sure the signal is good ya. Okay, this vocabulary. There are 10 questions. Ada 10 pertanyaan. And you have to pay attention. Then look at the questions one by one. Teman-teman silakan lihat pertanyaannya satu per satu. Pertanyaannya aja dulu. Number 1. The expressions relative to in the paragraph 1 could be best replaced by. Nomor 1 ya. Nomor 2. The expressions naked eye in paragraph 1 most probably refers to. Number 3. The word fix in paragraph 1 could be best replaced by. Good. Number 4. The word unwitting in a paragraph 1 is closest in a meaning to which of following? Number 5. The word tremendous in paragraph 2 is closest in a meaning to. Number 6. The word discernibles in a paragraph 2 is closest in meaning to. Number 7. Misconceptions in a paragraph 2 is most likely. Number 7. Number 8. The word around in paragraph 2 could best replace by. Number 9. What is remarkable about Bernard stars in paragraph 2? Then number 10. The word negligibles in paragraph 2 is closest in a meaning to. And that's the question. Nah, itu semua pertanyaannya, teman-teman. Sekarang
is your time for a minute and no 2 minutes let's say. Tak kasih waktu 2 menit, silahkan teman-teman baca apa namanya passage-nya dulu, teks bacaannya dulu. Lalu setelah itu nanti akan kita kerjakan nomor 1 sampai nomor 10 bersama-sama. Now you have time to read the passage. Silahkan teman-teman baca passage-nya dulu. I will take my mineral water for a moment ya guys. Okay, I expect that you have managed to read all of this passage ya. Aku harap teman-teman sudah selesai membaca bacaannya dulu. Nah, now every each number, setiap satu soal tak kasih waktu 30 detik untuk menjawab. Ya. Every exercise you'll have 30 seconds. Setiap soal punya 30 detik untuk menjawab. And now number 1. Dan sekarang nomor 1. Time is up. Waktunya habis. Miss Camilla, what is your answer for number 1? Jawabannya apa nih Miss Camilla nomor 1? Maybe connected to. Connected to. Let's we try to answer number 1. Tang tang. I'm so sorry. It's mistaken. We try to move to Miss Reha. Miss Reha, number 1. What will be your answer? B, sir. Sorry? B. Why did you answer B? Kenapa dijawab B?
Actually, I don't any, but I read one another. It's like compare. Oke, let's check ya. Oke. Nah, sekarang kita kenapa kok jawabannya B? Relative di sini kita coba maknain. The locations of stars in the sky relative to one another do not appear to the naked eye to change. Lokasi bintang-bintang di langit blank 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 satu dan yang lainnya itu nggak kelihatan, ya nggak kelihatan dengan mata telanjang. Apakah bisa relative tadi diganti dengan connected? Kalau ngomongin tentang jarak satu dan yang lainnya, konektivitas satu dan lainnya, of course it's not tepat pada waktunya, pada konteks itu untuk menggunakannya. Maybe if it talking about Wi-Fi connected, tapi karena ini ngomongin tentang jarak, maka satu dibandingkan yang lainnya itu nggak kelihatan. That's compared with. Kayak gitu. So when you don't get it, try to understand in the full sentence. It's as simple as that. Kalau tidak paham satu kosakatanya, coba pahami dulu dalam satu sentence-nya. Bisa dipahami atau enggak. Kayak gitu. Dan coba digantikan dengan yang ada. Mana yang make sense. Mana yang masuk akal. That's number one. Semoga teman-teman banyak yang benar ya. Nanti kita hitung di akhir. Nomor 1 ini benar atau salah. Number 2, nomor 2. You have 30 seconds. Okay, time is up. Number 2 is Miss Aisha. Miss Aisha, number 2, what did you answer? I think is C. C, unassisted visions. Nggak kelihatan dengan naked eye. Apakah is that telescope, scientific method for observing stars, unassisted visions? Dia memilih unassisted visions. Nggak kelihatan kalau matanya tanpa bantuan. Let's check. Mantap, benar ya, betul. That's how you answer it. Mantap, thank you Miss Aisyah ya for answering number 3. Jogja panas tidak Miss Aisyah today? If not mistaken, you're from Jogja. Yes, it's Very so hot. very hot every day. Very hot, yeah. I also felt it today, even if I was working in air conditioner, but still feeling not that cozy as usual. Hope nothing nothing serious of our earth. Thank you, Miss Aisha, for answering number 2. Now we go to number 3. Miss Deborah. Are you there, Miss Deborah? Nomor 3, 30 detik. Kayaknya Miss Deborah biasanya nggak ada suaranya ya, Miss Deborah ini. Oke, kalau nggak ada, Miss Rahayu nanti akan jawab. But now you have 30 seconds to answer this, guys. Nanti kalau nggak bisa, kita lempar ke yang lainnya. 30 seconds for answering number 3. Time is up. Miss Rahayu, what is your answer? D. Sorry? D. B. D. D. Iya. Oh, stationary. Oke. Nah, di sini dia bilang bahwa as the result, nggak kelihatan tadi ya, karena jarak satu sama lainnya itu nggak kelihatan. As a result, stars are often considered to be fixed in positions. Sebagai hasilnya, bintang-bintang ini sering dianggap bahwa mereka
fixed in position. Posisinya fix. Apakah repaired, mobile, change, atau stationary? Miss Rahayu menjawab stationary. Tempatnya atau posisinya dianggap stationed atau tidak bergerak, tetap. Is that making sense? Kita coba cek. That's correct. Fix artinya in positions. Nah, jangan sampai kan just because of fix, you know that the fix means repaired, then you will answer it as repaired ya. Jangan sampai hanya karena kita tahu kata fix itu artinya repaired, tanpa membaca konteksnya kita jawab itu repaired. Itu salah besar. Kayak gitu. That's a good answer, Mr. Rahayu. Thank you so much ya. Kita lanjut nomor 4. Again, you will have 30 seconds. Punya 30 detik untuk menjawab counted by now. Time is up. Waktunya habis. Now please Miss Uli answering number 4. A. A. Unknowledgeable. So why did you answer it unknowledgeable? Yang many unwaiting. Mm-mm. Kebanyakan pengamat tidak berasumsi yang salah gitu. Oke. Oke, kita coba cek ya. Is that the answer? Unknowledgeable here. Let's check. Benar. Ya, benar. Kenapa? Karena many unwitting stargazers. Banyak pengamat bintang-bintang yang unwitting ini incorrectly assume that each star has its own permanent home in nighttime sky. Banyak pengamat bintang-bintang yang unwitting salah dalam mengasumsikan. Nah, stargazer ini jangan sampai teman-teman jawab yang C, unwitting sama dengan empty-handed. Kenapa? Karena kan orang tidak bisa mengamati bintang-bintang dengan mata telanjang atau empty-handed. Sehingga jawaban yang benar, unwitting disebut adalah unknowledgeable, tidak berpengetahuan atau kurang berpengetahuan. Pengamat bintang-bintang yang kurang berpengetahuan salah mengasumsikan ya, bahwa each star has its own permanent home in nighttime sky. That's think ya. Very nice, thank you, Miss Uli. Benar juga ya jawabannya, very great. Kita lanjut yang nomor 4. Tremendous ya. Tremendous, you have 30 seconds again to answer this. Time is up. Number 5. Number 5 will be answered by Mr. Mohende. Mr. Mohende, what is your answer for number 5, Mr. Mohende? Hello, Mr. Mohende, are you there? Yes, sir. Okay. Number 5, what did you answer? D. D. D or B? D ya?
Okay, B. Let's recheck. In reality, those stars are always moving, but because of the tremendous distances, but when the stars themselves and from the star to Earth, the changes are barely discernible here on Earth. Sorry, C, C. maybe. C, yes. C. Yes. Let's recheck. Is that C? Oh my goodness, it's mistaken. Will it be D? No, two. Tinggal ada dua. Kita coba Miss Kumala. Miss Kumala for number, Miss Camila kok Kumala ya. Miss Camila for number 5. What is your answer, Miss Camila? Maybe huge. Huge. Oke, B. Nah, sekarang kita coba maknai ya. Oke. Dalam kenyataannya, walaupun stars selalu bergerak, bintang selalu bergerak, stars are always moving. But because of tremendous, tapi karena tremendous distances, karena jarak yang tremendous antara the stars themselves, antara bintang-bintang itu sendiri, dan jarak dari stars to earth, dari bintang ke bumi, the changes, perubahannya, pergerakan tadi, are barely discernible. Barely artinya hampir tidak, maka hampir tidak discernible here on earth. Hampir tidak something gitu ya, discernible. Apakah itu? Maka tremendous distance itu artinya adalah huge, jarak yang sangat besar atau sangat jauh. Karena sampai saking jauhnya nggak kelihatan tuh sih. Barely, hampir tidak kelihatan. On earth, di bumi ini. That things, ya. So not changing, not varied, not unknown, but it's huge. That's great, ya, Miss. Thank you, Mr. Mohandi, and also Miss Camila. We continue number 6. You have 30 seconds. Teman-teman punya 30 detik untuk menjawab discernibles ya. Time is up. Waktunya habis. Now, after Miss Camila, we'll try to Miss Reha. Your answer for number 6, nomor 6. A, sir. Noticeables. Why? Kenapa tuh? Jaraknya yang jauh sehingga tidak ternotis gitu ya? Yeah, because discernible is tidak terlihat. I think it's same with noticeable. Oke, tidak terdeteksi, tidak ternotis. Kalau orang sekarang katanya kok aku nggak dinotis sih, nah, tidak kelihatan. Very great, betul ya. That's the answer. Mantap, nomor 6. Very great. How about number 7? Misconceptions. Ini kayaknya bisa langsung dijawab. Ini Miss Aisyah ya, tidak perlu 30 detik ini. Only misconception. Bisa nggak tanpa 30 detik? Tak tungguin Miss Aisyah, please answer it. I think is C. C, an incorrect idea. Let's be check. Is that C? Oke, time proves ya. Miss artinya incorrect. So cari yang ada incorrectnya. That's incorrect idea. Very great, betul. Thank you, Miss Aisyah. Next, we continue after Miss ini. Miss Rahayu, number 8. Around.
It takes around 200 years for Barnard stars, a relatively rapidly moving stars, to move a distance in the sun, in the skies equal to the diameter of the Earth's moon. D. B? D. B or D? D. Delta. Yeah. Okay, approximately. Around, approximately. Is that proving? Let's check. Answer. Betul. Why? It takes around. Itu sekitaran. Ya, sekitaran 200 tahun dari bintang Bernard. Maka sekitaran itu adalah approximately, not circularly, not precisely, not adjacently. Jangan sampai karena hanya ada around, around itu adalah lingkaran, maka teman-teman akan menjawab circularly, itu akan salah. Ya, that takes. Wah, very good, Miss Rahayu. Thank you. The next number 9. Nomor 9. Miss Uli and others. Semuanya juga ikut di sini. Ini lumayan susah. Teman-teman coba kerjakan dalam waktu 30 detik. What will be? D. D? D. Oke, D. It appears to move very rapidly. Kita coba. Deng, deng. Mistake. Even if ada kata rapidly moving stars ya. Tapi salah. Coba kita minta bantuan Mr. Mohendi. What is your answer? Maybe B. Sorry? B. B. It is stationary stars ya. Let's we check. Oh my goodness, it's also mistaken. So sorry. Miss Uli. You try to answer Miss Uli number 9. Sorry? C, maybe. It seems to move faster than the planets. Oke. Apakah kelas ini akan mampu menjawab pertanyaan ini bersama-sama? Ataukah tidak? Kita buktikan 1, 2, 3. Teng, teng. It's mistaken. Why mistaken? Kenapa kau salah? Kita kurang hati-hati. Padahal dia bilang, it takes around 200 years for Bernard star. A relatively rapidly moving stars. Butuh 200 tahun Bernard stars. Ya, relatively moving, rapidly moving itu artinya kan yang padahal bergerak lumayan cepat. Berarti lumayan cepat dibanding dengan siapa? Of course dengan other stars, bukan dengan other planet. Ketika kita ngomong butuh waktu 200 tahun loh buat motor yang lumayan cepat ini gitu. That things artinya motor lumayan cepat itu berbanding kecepatan motor-motor yang lain, bukan berbanding dengan kecepatan jalan ya kan, like that. So even if it's simple, it can be tricky. Thank you, Miss Uli, Mr. Mohendi, and also siapa tadi yang sebelumnya, Miss lupa tadi bagian siapa ya? Salah. Misalnya Hayu, not misalnya Hayu tadi benar. Ya pokoknya yang tadi salah ya. I'm so sorry. That's number 9.
Nah, sekarang kita ke nomor 10. Yang terakhir, we give to Miss Aisyah. Number 10. Nah, ini sebagai bonus Miss Aisyah. Nomor 10. Jawabannya apa? Miss Aisyah? I think it's D. The evident. Ya. Let's we check. My goodness. Mistaken. Saya coba kasih clue ya. Nanti coba Miss Aisyah coba bantu jawab. When the apparently negligible movement. Ketika apparently movement of the stars. Pergerakan dari bintang ini dibandingkan ya pergerakan yang negligible ini tadi dibandingkan dengan the movement of the planets. Pergerakan sebuah planet atau para planet, maka the stars are seemingly motionless. Maka bintang-bintang itu terlihat seperti tetap atau tidak bergerak. Maka pergerakan apakah yang dimiliki oleh si bintang ini? Is that negative, slide, atau gliding? Miss Aisyah. I think it's slide. It's slide. Kenapa? Lah karena sampai saking slide-nya sampai dinotis tidak bergerak. That things from 10 numbers guys. How many correct numbers did you get? Kalau teman-teman ikut ngerjain nomor 1 sampai nomor 10. Nomor berapa nomor yang teman-teman benar? How many numbers did you get correct? Ada yang ngerjain 1 sampai 10 nggak nih? Kayaknya nggak ada ya. Atau kita tungguin deh kalau yang ada masih ngitung benernya berapa Instagram. Oh, 6, 7. Oh, bagus, 7. It's still good. Nah, kuncinya, sambil nunggu, oh, 7 bagus. Kuncinya, working on the vocabulary the first, don't be hurry. Jangan ke susu-susu. Ya, jangan terburu-buru hanya karena teman-teman tahu kayaknya vocabnya ini artinya ini tanpa mengecek itu ke vocab passage-nya. And then the second, even if it's difficult, it's still possibly understood by reading the passage carefully. Walaupun vocabnya sulit, tapi masih ada kemungkinan benar kalau teman-teman hati-hati dan cermat dalam membaca bacaannya. Like that, karena pasti akan banyak kosakata yang teman-teman tetap tahu gitu. Begitu ya. The things itu tentang vocabularies. Sebenarnya secara simpel aku bisa bilang all skills dan semua skillnya itu selesai. Cuman kalau teman-teman ngambil yang namanya tesnya computer based test, artinya ngambilnya langsung dikerjakan di komputer, usually you will have extra. Teman-teman akan ada extra exercise. Tapi nggak perlu teori yang berbeda, masih bisa dijawab dengan teori yang sebelumnya. Contoh, ya namanya overall questions. Contoh kayak gini, kita lihat ya, very simple. 7 questions, ada 7 pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah, the purpose of this passage is to. Nah, purpose of the passage itu artinya tujuan dari sebuah bacaan itu. Ya. Nah, makanya kalau kita diminta nih untuk tanyain seputar the purpose, maka kita tinggal melihat first sentence of each paragraph. Karena intinya kan ada di situ, first sentence of each paragraph. Sekarang kita baca. Sacha Jawayam
a member of the Sausons tribe, proved invaluable as a member of the historic 1804-1806 Lewis and Clark expedition. Itu paragraf pertama. Paragraf kedua, Sacajawea contributed to the success of the Lewis and Clark expeditions were numerous and varied. Itu paragraf nomor 2. As the end. Nah, sebagai paragraf terakhir. Nah, kalau kita tadi diomong bahwa si Sacajawea adalah anggota dari suku Soson, membuktikan invaluable, yang tidak ternilai kontribusinya dari sebuah ekspedisi yang sangat legendaris, ekspedisi Lewis dan Clark di tahun 1804 dan 1806. Sacajawea contributions-nya ini pada kesuksesan Lewis dan Clark expedition ini sangat banyak dan beragam. Kira-kira the purpose of this passage, apakah A, describe the valued contributions of historic figures, B, provide biographies of Lewis and Clark, describe the lifestyle of the Shoshone tribe, or outline the route of the Pacific Ocean? Kira-kira teman-teman akan jawab apa? Kita coba tanya ke Miss Camilla. What will you answer if I explain you like that? Maybe A or B. A or B. Nah, sekarang jawaban A, describe the valued contributions of historic figure. Jawaban B, provide biographies of Lewis and Clark. Nah, yang nomor B itu pasti terlalu too good to be true, karena namanya ada, langsung disebutin dalam pilihan jawaban, itu terlalu mudah. Maka jawaban kemungkinan besar adalah C, A. That's correct. Describe a valued contributions of historic figure. Siapa historic figurnya? Of course, si Sacajawea, bukan si Clark and Lewis-nya. Kayak gitu ya. Jadi menjawab the purpose of the passage masih bisa juga menggunakan main sentence dari setiap paragrafnya. Ke triknya. Kemudian yang kedua. Nah, ini ketika teman-teman ya diminta untuk menemukan di bagian mana dari sebuah paragraf atau dari sebuah bacaan yang menunjukkan menunjukkan maksud tertentu. Nah, di sini where in the passage does the authors give some indications of Sacajawea age during the Lewis and Clark expedition? Silakan dibaca hanya di bagian bold-nya saja dan teman-teman nanti akan bisa dapat jawabannya. Silakan. Dibaca dulu dari yang pertama. Yang sudah ketemu langsung open unmuted yourself, terus langsung jawab. Silakan. B, sir. Sorry? B. B. Kenapa B? Teenager. Teenagers. Reha. Answering B. Karena ada teenagers. While still a teenagers. Maka teenagers itu adalah age. Ya, adalah tahapan usia. Maka kita cek. That's correct. Nah, hanya kayak gitu. Dari yang di bold di mana, kita nyari bagian itu ada di mana. The next, kalau baca. Where in the passage does the authors explain what language? What language? What language Sacajawea used? Ya. Bahasa apa yang Sacajawea gunakan? Silakan dibaca, and then if you found it, directly answer it. Only on the bold, hanya yang di bagian boldnya saja.
If you have found the answer, please open your not open ya, but unmute it yourself and then answer it. Kalau teman-teman udah ketemu jawabannya, silahkan unmuted, terus langsung dijawab. Opo jawabannya ya. Anybody knows? Ayo siapa yang udah ketemu harus ditunjuk nih kayak mau milih menteri nih. Miss Aisyah kalau harus ditunjuk. Okay, I think it's B. B, the third B. sentence Yes. in paragraph 2. While herself did not speak English, she spoke Soson and Hidatsa. Berarti dia menunjukkan bahwa dia nggak ngomong bahasa Inggris nih. Dia ngomongnya Sosons dan Hidatsa. Gue juga nggak tahu tuh bahasa apa. That's correct. Benar, pintar, mantap ya. So it's very easy. Jadi kalau teman-teman ngerjain dapat soal kayak gini ini adalah soal bonus sebenarnya. Very simple. Kita lanjutkan lagi. Number 3. Ya. Where in the passage does the authors explain what Sacha Jawaya did? Ya. To mountains, the health of the expedition's member. Nah, silakan dibaca ini dulu. Yang dua nanti tak geser ke bawah kalau belum ketemu. Silakan baca bagian kedua. Oke, kita scroll ke bawah. Miss Uli, number 4. Have you found the answer? Sudah ketemu jawabannya belum, Miss Uli? Hmm, Udah, Miss Uli? Atau belum? yes. What? D D? Oke, with or C or D? C or D. Lebih yakin yang mana nih? Nggak boleh pacaran sama 2 orang nih. Hmm, C new which root plant and berries ada C, C. maybe C. Oke. Let's check. Mantap. Kenapa? Karena she knew which roots, plants, and berries could be used as food and which could be used to treat the host of maladies.
ranging from minor injuries to serious illness. Jadi dia tahu nih makanan mana yang harus tumbuhan, tanaman yang bisa dimakan, yang mana yang bisa nggak dimakan, terus mana yang bisa digunakan untuk mengobati. So that's how to maintain the health of the expeditions member. Very great, Miss Aisyah, thank you. Kita nomor 5. Where in the passage does the authors list a mountain pass through which Sacajawea was able to guide the expeditions? Silakan baca yang di bold pertama dulu nih. Yang pertama silakan dibaca dulu, diingat. Yang pertama sudah, yang kedua dan yang ketiga. Seperti that, dan jelas kita lihat ya. Thanks. Nah, kira-kira nih, Miss Leonarda, siapa nih teman-teman yang mau jawab atau mau diwakilkan? Miss Rahayu, try to answer number 5, Miss Rahayu. Kira-kira jawab mana Miss Rahayu? Apakah di sini this one yang pertama, the only woman to accompany the expeditions. She served as a guide interpreters when Lewis and Clark reached the upper Missouri River and the mountains from which she had come. Apakah ini Miss Rahayu? Bukan. Bukan. Lanjut yang kedua. She knew which roots, plants, and berries could be. Tentu bukan ya, karena tadi udah untuk health ini. Terus, sorry. Apakah when expeditions encounters the Soson, Sacajawea would communicate the expedition's peaceful intentions and negotiate the purchase of horses and needed supplies from the Soson? Ini? Atau yang ketiga? Belum? Ini yang terakhir. Paragraf terakhir. She remember. She remembered Soson's trails from the childhood and was able to point out expeditious routes, including what is today known as Bozeman Pass in Montana, because of these childhood memories. Oke, apakah ini akan menjadi jawaban yang benar dan mendapatkan hadiah total Rp2? Kita cek. Oh, mantap, benar. Kenapa? Karena disebut she remembered Soson trails from her childhood and was able to point out expeditious routes. Ya. Sehingga to guide expeditions-nya mampu dia. Mantap, Miss Rahayu. That's very great. Lanjut kita nomor 7. Ya. Nah, the tone of this passage is, nah kalau we are talking about the tones, kalau kita ngomongin tentang tones atau nada atau gaya penulisannya, itu there are so many. Ada humor, ada commenting, ada criticals, ada complimentary, ada ambivalent, judgmental, and so on. Nah, kita yang paling sering muncul adalah complimentary, criticals, opinion, something kayak gitu. Tergantung pada bacaannya. Kita tinggal kira-kira aja nih. Kalau bacaan ini nih, tujuannya untuk apa? Is that for criticals
Or is that for complementary, ambivalent, or judgmental? Kalau menurut siapa ya? Mas Mohendi. Mr. Mohendi, what would you? Apa nih yang teman-teman pikirkan? Kalau teksnya bacaan tadi ngomongin tentang perjalanan, ngomongin tentang seseorang, ini akan menjadi critical, complementary, ambivalent, or judgmental. Apakah jawabannya? Miss Dinda, Miss Dinda ada nih baru ya, Miss Dinda. Miss Dinda, have you answered this? Udah bisa jawab ini? Oh, Miss Dinda tak ada suara. Miss siapa ya? Misteri. Kita cek siapa lagi ada. Miss Reha. Did you answer this, Miss Reha? Halo, Miss Reha. Critical untuk mengkritik, complimentary untuk memuji, ambivalence tidak jelas, ambigu dia, judgmental untuk menghakimi. Kira-kira mana? Maybe A. Critical. Apa yang dikritisi? Kira-kira apakah benar? Tentu tidur. Tentu tidak. Maksudnya kok tidur? Kenapa? Karena padahal di paragraf pertama kita udah bisa maksudnya dengan jelas. Tadi kita baca bersama dan kita udah ingat pasti bahwa Sacha Jawea, a member of the Sosons tribe, proved invaluable as a member of the historic 1804-1806 Lewis Clark expeditions. Sacha Jawea ini nih anggota Sosons membuktikan sebuah kontribusi yang sangat luar biasa dalam perjalanan sejarah Lewis dan Clark, ekspedisi bersejarah Lewis dan Clark di 1804-1806. Karena dia ngomongin bahwa invaluable contributions, maka tentu ini adalah sebuah complimentary, sebuah pujian atau sanjungan. Bahkan itu dilanjutkan di paragraf kedua, Sacha Jawea contributions to the success of the Lewis and Clark expeditions were numerous and varied. Jadi the tones itu kita tetap bisa jawab dari awal sentence of each paragraph. Rata-rata dia sangat jelas adalah dengan kosakata itu kita ini nih ngeritik nih, ini memuji nih, kayak gitu saja sebenarnya. Ya, ini lagi bercanda, ini sedang sarkastik kayak gitu. That way. Kalau kita ditanya genre of the novels itu apa sih gitu. Apa genre novel ini nih apa gitu. Ini percintaan nih, ini nih kayak gitu kurang lebihnya yang namanya the tone. Like that. Terus kemudian yang terakhir, ini disebut dengan recommendation scores. Recommendation course, the passage would most likely be assigned reading in a course on. Kita diminta, kalau teks bacaannya kayak gini, ini di kuliah apa cocoknya? Nah, kira-kira nih, bacaan ini tadi, cocoknya di kuliah apa? Miss Aisyah. Apakah World Geography, American Literatures, 19th Century American History, atau Social Linguistic? Cocok apa tuh? I think is D D, or C. D, C. Pilihlah salah satu.
World Geography means ngomongin tentang geografi dari dunia. American Literatures ngomongin tentang literatur Amerika. 19th century American History ngomongin tentang abad 19, sejarah abad 19 Amerika. Social linguistic ngomongin tentang social linguistic, kalau dalam bahasa Indonesia just beda S-nya doang. Apa kira-kira? C. C, 19th century of American history. Karena jelas saya disebutin bahwa 1806, 1804 itu. Kenapa kok nggak world geography? Karena kalau world tentu akan ngomongnya secara dunia. It's only specifically ngomongin perjalanannya, walaupun ada gunung, walaupun ada sungai, tapi tidak dijelaskan secara detail. Sungainya ada di mana, terpanjang di dunia, itu baru world geography. Kalau American Literatures tentu novel, penulis, apalagi ya, karya tulis lain yang ada di Amerika. Social linguistic tentu is related to linguistic and also social. Social linguistic bisa saja tentang hubungan antar manusia. Terus kemudian sejarah bukan sejarah sih ya, tentang apa namanya, peradaban, something that's social linguistic, it's possible. Like that. Itu tipe-tipe soalnya. Tapi soal ini nih jarang ada di dalam tes. You are lucky enough, teman-teman beruntung kalau dapat tipe soal kayak gini, because it means that you are gaining a better score. Karena teman-teman artinya bisa meraih atau mendapatkan skor yang lebih banyak kalau kayak gini. Karena soalnya lebih mudah kan, kayak gitu. So that's all for reading. Akhirnya ini semua soal reading yang akan kita temukan di dalam soal tes TOEFL. Nah, teman-teman, is there any questions or something that makes you confused, sesuatu yang membuat teman-teman bingung yang terkait dengan soal-soal TOEFL reading ini? Sebelum kita ngomongin sedikit, ngomongin pengenalan ke structures ya, gitu. Is there? Ada? Apakah ada? Kalau nggak ada ya nggak apa-apa, jangan ragu ya. Oke. Mr. Lang, Yes, please. kalau untuk reading, biasanya itu akan berurutan nggak setiap questionnya dari yang satu sampai dengan yang keberapa gitu? Oh, dari satu Biasanya. bacaannya ya? Oke, akan urut. Nurut. Dia tidak ada tiba-tiba seandainya paragraf nomor 1 paragrafnya ada di paragraf pertama untuk menjawab gitu ya. Nomor 2 tiba-tiba di paragraf 5 akhir terus nanti balik lagi enggak. Dia akan mostly urut ke bawah. Begitu juga dengan word close Sorry? yang vocabulary, begitu Oh, juga sama. vocabulary also urut ke bawah. Nah, makanya saranku adalah you read the question first. Baca pertanyaannya dulu. Nah, membaca pertanyaan itu, jadi kita tahu bagian mana yang harus dibaca. Nah, so let's examples gitu ya. Mereka nanyain tentang main ideas. Jadi kita tinggal langsung baca pokok-pokok kalimatnya doang. Kalau seandainya you get like this one. Ada satu passage, tapi dengan 3 atau 5 pertanyaan. Yang pertama, nanyain tentang main ideas of all passage. Yang pertama, nanyain ide pokok dari semua bacaan itu. Yang kedua, nanyain ide pokok dari paragraf ketiga. Yang keempat, nanyain tentang transitions. Nanyain tentang transition. Transisi dari paragraf ini ke paragraf selanjutnya itu akan apa, atau paragraf sebelumnya apa. Yang keempat, organizations. Nanyain tentang organizations. Organisasi dari salah satu paragraf gitu ya, dari semua paragrafnya itu susunannya itu seperti apa. Nah, terus kemudian yang kelima adalah tanyaan tentang course-nya ini untuk course apa. Nah, dari itu semua, you know that you don't need to read all of the passage. Kalau seandainya tipikalnya semua pertanyaan itu kayak 5 tadi, kita tahu bahwa kita hanya perlu membaca kalimat pertama dalam satu paragraf dan paragraf yang lainnya. Untuk menjawab semua bacaan, judulnya atau topiknya apa, kita tinggal menyimpulkan dari kalimat pertama setiap paragrafnya. Nah, kalau untuk menjawab ide pokok dalam paragraf tertentu, let's say paragraf 3, maka kita tinggal membaca atau mengulang lagi kalimat pertama dalam paragraf 3 itu.
Nah, kalau kita ditanya tentang bagaimana organize of the paragraph, kita tinggal hubungkan bagaimana hubungan dari paragraf 1, paragraf 2, dan paragraf 3, atau seandainya paragraf seterusnya. Kalau transitions, kita tinggal dilihat itu following atau preceding. Kalau following berarti dilihat kalimat endingnya, kalau preceding berarti dilihat kalimat awalnya. Kayak gitu. Nah, kalau course tinggal dicocok ini tadi bahas apa, setiap paragrafnya cocoknya untuk course apa. Kayak gitu, Miss Aisyah ya kalau nggak salah yang nanya tadi. Atau Miss Uli. Miss Uli, Mr. Miss Lay. Uli. Nah, Miss Uli. Nah, jadi Oke, oke. kayak gitu ya. Always start Mm-mm. from the question. Selalu mulai dari pertanyaan supaya kita nggak buang-buang waktu baca semuanya. Ternyata yang ditanya nggak di bagian itu gitu. Oke, Like that's thank just- you, Mr. Lay. Oke, you're very welcome ya. Nah, itu soal kita tentang reading. Teman-teman masih ada pertanyaan lagi, boleh ya sambil tak tunjukin sesuatu. Nah, the next sesi selanjutnya itu tuh sesi kita tentang structures, which is the most difficult ya. Katanya grammarnya TOEFL itu sesi yang paling sulit, let's say like that. Many people stated like that. Orang bilang kayak gitu kalau sesinya TOEFL tuh sesi paling susah, yang bagian structure. Nah, makanya kenapa sih kok structure-nya TOEFL itu susah? The first, because you learn TOEFL even you haven't ever taken any kind of, maybe I can say short course or detailed explanations related to grammar. Nah, teman-teman mungkin belum pernah ngambil grammar atau apa course something yang detail sehingga ketika mengerjakan TOEFL structures ya kebingungan, as simple karena memang belum pernah gitu ya, belum pernah tahu secara detail, tiba-tiba langsung ke TOEFL, pasti gelagapan. Nah, makanya supaya teman-teman gak gelagapan, I also think something very important for you. Aku udah siapkan sesuatu yang penting buat teman-teman semuanya. Nah, if you access a lesson as usual, kalau teman-teman ngakses kelasnya English Fit ya. Terus kemudian teman-teman kemarin kan tak kasih TOEFL Listening Mastery. Nah, aku juga udah nyusun namanya Smart Book. Smart Book ini untuk membantu orang-orang yang pengen belajar grammar. Ya, grammar like this one, examples basic complete grammar. Basic complete grammar itu tuh aku jelasin very detail. Apa saja yang tentang grammar, mulai dari apa itu pre-basic one. Ya, related to di sini nih. Apa itu noun, pronoun, verb, adjective, conjunction, and so on. Per basic 2 ada articles, phrase, noun phrase, adjective, verb phrase, prepositions. Basic 3 konsep kalimat, komponen kalimat, jenis kalimat, bentuk kalimat, struktur kalimat, dan so on. Termasuk juga dengan basic 3 tenses, subject agreement, ciri-ciri tenses, bentuk tenses, and so on. Ketiga, and so on. Itu pokoknya semuanya ada lesson-nya. Nah, I explain it like this, pakai ilustrasi, pakai text, but there is no video ya, tidak ada videonya di sini. Jadi, you might access it in English with apps, or also you might access it on English with website. Bisa diakses di dua-duanya. Bisa di HP, laptop English with apps, atau English with web juga bisa. Di laptop juga very easy juga diakses. Nah, teman-teman, you don't think that I will promote ya, jangan berpikir kayak, oh, Mr. Lang mau jualan nih gitu. Enggak, I will give it for you for free. Tak kasih untuk secara gratis ke teman-teman. Just chat me aja, chat aku. Nah, teman-teman pengen belajar tentang apa? Is it basic or intermediate? Pengen teman-teman itu pengen belajar yang basic tadi atau yang intermediate? Only one ya, tak kasih satu. Kalau tak kasih dua-duanya, waduh, jangan dong gitu ya. Nanti teman-teman nggak dibaca dua-duanya rugi. Nah, jadi tak kasih satu. Is it intermediate atau basic? Kalau basic tadi tentang mulai dari dasar, kalau intermediate ini sudah mulai lebih advance. Tentang tenses secara detail, terus kemudian passive voice, terus kemudian tentang modal auxiliary, juga bahkan tentang subjunctions and so on, itu lebih detail. Ini menjadi pengantar lebih enak teman-teman nanti ketika you are going to study about TOEFL. Jadi ketika aku jelasin ini kita menggunakan adjective phrase ya, ini kita menggunakan apa namanya subjunctive ya. You know what it is. Teman-teman tahu itu apa? Enggak. Ini
praise, apa itu pronoun, apa itu adjective praise. Nah, bingung nanti karena belum tahu apa. Nah, makanya teman-teman you might ya text me just your name, terus kemudian pengen yang basic atau intermediate, choose one, nanti tak kasih for free ya. Text me, it's okay. If I don't reply you, kalau aku nggak jawab kamu, usually kalau karena banyak yang ngechat ada yang kelewat, you might text me again. Boleh ingetin lagi, sir, aku belum dikasih ini, atau misalnya aku belum dapat lagi ini gitu. You might text me again. Pasti nanti tak kasih. I don't worry. Tadi aku juga baru baca ternyata ada teman-teman yang ngechat, 1-2 orang ngechat kemarin, but I didn't reply because of kemarin aku masih di rumah sakit, something like that. Kayak gitu. I hope you enjoy later learning with this dan bisa membantu teman-teman when you study or when you work for the TOEFL TOEFL structures for the next, because it can be the supplementary. Karena bagian Smartbook tadi bisa menjadi ekstra untuk teman-temannya. Teman-teman untuk sebagai paling tidak panduan dasar sebelum kita ke advance di TOEFL-nya itu. Apalagi kalau teman-teman merasa bahwa grammarnya memang tidak good enough ya di bahasa Inggris ini. Saya rasa itu, and that's the most important. Terus kemudian in structures, I will recommend you also put a note. Nah, di structures aku harapkan teman-teman boleh juga mulai sedikit mencatat, karena structures itu sometimes what I type, teman-teman punya interpretasi sendiri biar lebih paham. So, for the structures, the next prepare a note. Silakan siapkan catatan. And also even if it's complicated, I explained, but it will get easier on the practice. Biasanya di dalam penjelasan teman-teman akan bingung karena masih mencoba memahami. Tapi ketika di dalam soal nanti teman-teman akan dapat gambaran lebih, sehingga be active both on the class itself, attending because if the last week later, terus kemudian juga tentang what we call it, practice-nya, exercise-nya juga aktif supaya teman-teman bisa improve secara signifikan. Kalau tak susah juga tanya. I guess that things related our class this evening, and then we'll meet again on Monday. Kita akan ketemu lagi Senin depan untuk membahas structures in the last week sampai selesai 3 meeting di minggu depan. Thank you so much for attending my class this evening. We'll meet again next week and hope that you all get and also have better weekend this week, and we'll have a new month for the next week ya. Minggu depan udah bulan baru. Semoga teman-teman sukses. Yang baru gajian, selamat gajian. That's all the things. Thank you. Have a good rest ya. Selamat beristirahat buat teman-teman semuanya. Bye-bye. The class dismissed. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Thank you, sir. Thank you. All bye-bye ya. Have a good rest.